dan pada akhirnya bisa sampai ke Turki ini. Kalau misalnya jawaban singkatnya, jawabannya adalah nasib, takdir lah, takdir atau nasib. Karena jujur teman-teman semua, Rais ini dulu nih apa namanya, ketika lulus SMA itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk ke Turki, nggak ada kebayang mau kuliah di luar negeri atau sama manapun, itu nggak ada kepikiran. Yang Rais pikirin lu cuma mau SNMPTN, ambil kedokteran di Universitas Pajajaran, karena kedokteran mahal kan ya di Indonesia, terus juga ya biar gratis di Pajajaran, waktu itu gratis, jadi ngambilnya di Pajajaran SNMPTN. Kalau Allah nggak keterima, SBMPTN di tahun itu juga 2018 nggak keterima, akhirnya gap year tuh, gap year. Abis itu nyoba ke Mesir, udah mau berangkat, tiba-tiba kodarullah bermasalah. Baru udah fix berangkat nih, tiba-tiba bermasalah, nggak jadi berangkat. Akhirnya tahun kedua, nyoba lagi tahun 2019, nyoba masuk universitas swasta, tes, nggak keterima juga. Terus juga, apa namanya, ujian SBMPTN lagi, nyoba, nggak keterima lagi. Wah, semua ada tuh nggak keterima. Sampai suatu ketika ada kesempatan untuk tes di Istanbul University. Nah, di Istanbul University, alhamdulillah keterima teman-teman semua. Jadi memang kalau saya ditanya oleh orang kenapa Turki gitu, jawabannya takdir sih, nasib. Soalnya kayak di mana-mana nggak terima, toh tiba-tiba di sini keterima gitu. Padahal tes juga sama. Itu kan jadi kayak ya memang jalannya dari Allah kayak gini kali ya gitu ya. Terus selain itu karena dukungan dari orang tua juga, orang tua eh, menyetujui untuk berkuliah di Turki. Karena ya sebagai mayoritas umat Muslim juga gitu ya, kita yang beragama Islam. Di Turki ini kan mayoritasnya Islam, jadi kayak orang tua trust banget. Terus juga ya standarnya luar biasa tinggi, apalagi yang Rais masukin di sini universitas terbaik di Turki yaitu Istanbul University. Dan secara pembiayaan pun kuliah di Turki itu sangat murah. Rai sendiri per semesternya cuma 2,5 juta, nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, nggak ada uang apa-apa lagi. Itu udah 2,5 juta per semester. Dah, itu tok. Jadi kan udah murah, standar Eropa. Ini Istanbul University ini daerah Eropa juga. Daerah Eropa, negara dengan dua benua, ngerasain 4 musim juga, musim dingin, musim habis itu musim musim semi, musim panas, musim gugur, semua kita ngerasain. Terus ya pengalaman-pengalaman yang belum tentu Rais dapetin di Indonesia di sini bisa didapetin, dan itu pengalaman yang luar biasa sih gitu. Wih, mantap banget teman-teman ya. Udah wajar sih ya, udah kurang lebih 5 tahunan ya Kak Rais di Turki, udah Ya, rasain seluk beluknya, suka dukanya. Tapi kelihatan sih kalau dari Kak Rais kayaknya ini mau S2 lagi di Turki. Ternyata kan betah banget ya ketika kuliah di Turki ya. Wih, mantap. Dan tadi bener ya kata teman kata Kak Rais, ternyata itu kampusnya standar Eropa, biaya pun ternyata dirupiahkan cuma 2,5 juta ya. Sedangkan tuh kalau kita lihat betul. di ada apa website University by Academic Ranking itu ya, ternyata tuh Mm-mm. Istanbul itu tuh termasuk yang 600 terbaik di dunia loh. Kemarin saya Betul. lihat tuh yang di Indonesia itu yang kampus terbesar itu masih tinggian Istanbul ya. Jadi teman-teman bener banget Kak Rais. Terus juga vibes-nya Eropa banget ya. Plus juga kalau diukur dari teman-teman ya, ada namanya PISA ya. PISA itu adalah program internasional student assessment ya, di mana tuh Turki itu dan Indonesia, Turki peringkatnya lebih tinggi teman-teman untuk mutu pendidikannya. Maka dari itu pada malam hari ini kita sharing ini detailnya tentang Istanbul University. Itu satu tadi ya. Nah, Benar. terus kan dari berbagai macam kota di Turki ya, Kak Rais ya. Nah, itu Mm-mm. banyak banget kan ya. Ada kurang lebih berapa sih kota-kota di Turki itu? 80-an ya? Ada 83 provinsi ya. Iya, 80-an provinsi. Terus Apa itu, Bi? akhirnya kenapa jatuh cinta ya kepada kota Istanbul. Nah, ini buat gambaran juga ya, karena kan untuk program YOS ini salah satu kotanya kampusnya dari Istanbul University, buat gambaran kita. Kenapa nih Kak? Akhirnya reasonnya untuk Betul. memilih Istanbul dibanding Istanbul ya sebagai kota Iya, tujuan Kakak. kalau dulu sebelum Rais nih, kalau teman-teman yang udah hadir di sini masuk ke seminar-seminar, udah kenal lebih dulu tentang Turki itu, wah beruntung banget udah bisa ngikutin seminar kayak gini. Dulu Rais jelas nggak tahu apa tentang Turki, yang Rais tahu tentang Turki itu ya Istanbul aja, Istanbul itu Turki gitu loh. Dan sejarahnya Kesultanan Utsmani yang dimana ya Konstantinopel itu adanya di Istanbul. Jadi emang
Dan juga pas ngelihat ratingnya, wih, namanya Istanbul University, itu kan keren banget ya Istanbul University. Terus ngelihat itu juga menjadi universitas terbaik, jadi nggak punya alasan lain lah, kayak ngapain kuliah jauh-jauh kalau nggak di universitas terbaik juga gitu loh. Jadi memang tujuan Rais dulu pokoknya maunya di Istanbul University doang, nggak mau di universitas lain dah pokoknya. Itu aja udah paten dah pokoknya Istanbul doang. Nah, alhamdulillah qadarullah juga keterimanya di Istanbul University. Alasannya ya cuman karena ini universitas terbaik, nggak mau di universitas, ngapain kuliah jauh-jauh selain di universitas terbaik. Terus juga karena memang kalau misalnya teman-teman tahu nih Napoleon Bonaparte pernah bilang kalau dunia ini adalah sebuah satu negara, satu kesatuan, maka Istanbul adalah ibu kotanya. Beneran teman-teman, kalau teman-teman ada rezeki atau memang rezekinya berkuliah di sini atau misalnya ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Turki, Istanbul tuh magis banget. Entah kita secara perkuliahnya nih udah standar Eropa, kita juga kalau lagi mau traveling, mau jalan-jalan, opportunity-nya di sini luar biasa banget. Itu bisa menikmati kemana-mana aja indah, weh, di sini tuh. Chill aja gitu ya, jalan-jalan. Kalau emang lagi suntuk kuliah, ya jalan-jalan. Tapi kuliahnya juga aman dia sentosa gitu loh. Seru juga ngikutinnya. Tinggal memang harus lebih usahanya, effortnya lebih sih sebenarnya gitu. Wah, itu ya tuh bayangin Napoleon Bonaparte itu adalah salah satu kekaisaran di Prancis ya, salah satu kekaisaran Persis, ya betul. Prancis, mendunia juga tokoh dunia, di mana menginformasi tadi kan ibarat dunia satu negara, ibu kotanya itu Istanbul ya. Istanbul. Karena memang Iya, itu kotanya itu kota dua benua betul ya. betul dua benua. Jadi kalau nyebrang laut aja, ini sekarang Rais lagi di Asia nih, lagi nongkrong di Asia. Tinggal naik kapal aja kalau nggak naik kereta gitu kan. Jadi ya bisa nyebrang Eropa Asia cuma numpang lewat aja paling 20 menit, 30 menit nyampe kok. Jadi pagi di Asia, siangnya di Eropa itu Iya, ya teman ya. iya gitu. Oke tuh. Nah, terus kita juga kan udah mau nih Kak Rais ya, persiapan Mm-mm. masuk, mumpung lagi liburan juga di Indonesia nih ya, mumpung lagi libur Mm-mm. di Global Edo Amanah pun juga sedang membuka dan insya Allah tanggal 23 Desember ini program bimbingan belajar. Salah satu untuk Oke. mempersiapkan masuk UIOS Istanbul. Mungkin kayak dulu gitu ya, Oh, seperti itu. Nah, benar, benar, benar. karena temanya pada malam ini adalah tips and tricks untuk masuk Istanbul University, Kak. Gitu. Karena kan itu udah kebayang, Mm-mm. oke, siap nih masuk Istanbul ya. Nah, maka Ya, dari itu, boleh dong Kak share kepada kita tips and tricks ya, mulai dari persiapan sampai menghadapi ujian untuk masuk ke Istanbul University, Kak Rais. oke. Wah, seneng banget nih. Jadi dari tahun dikabarin ke teman-teman semua dari Kaupar kalau Global Edu ini udah nyediain program untuk persiapan. Kalau Rais juga dulu ikutin loh. Rais dulu ikut banget apa namanya persiapan itu. Karena menurut Rais itu akan bermanfaat banget dan benar adanya. Kalau misalnya teman-teman misalnya ada rezeki lebih, boleh banget. Nggak ada salahnya untuk ikut dulu ikutan persiapan. Karena biar nggak kaget juga untuk apa namanya ketika IOS nanti, ketika ujiannya nanti. Karena ujian itu soal-soalnya cukup berbeda ya. Soal-soalnya itu berisi kurang lebih, saya lupa pasti ya. Tapi intinya ada dua tipe pertanyaan, matematika dan tes potensi akademik. Dan banyaknya itu di soal tes potensi akademik. Itu kan kalau tes potensi akademik itu lebih ke soal-soal logika ya. Jadi logika kita nih yang di apa namanya yang dilatih. Nah, ketika pembelajaran itu, persiapan itu tentu akan banyak contoh-contoh soal yang dikasih dan dari contoh-contoh soal itu kita bisa belajar, kita bisa tahu konsep-konsepnya. Juga dari persiapan itu juga biasanya diajarin matematika juga. Nah dari matematika itu, wah jujur, itu matematika Turki dengan matematika Indonesia itu cukup berbeda. Jadi ada baiknya ikutin juga apa namanya persiapan juga di situ karena waktu Rais, seingat Rais dulu ya 2019 Rais tes tuh itu matematikanya beneran wah. Padahal dulu SMA kayak lancar aja sentosa gitu. Ini pas masuk apa namanya tes ini kayak wah matematikanya canggih benar ini. Tapi beruntungnya waktu itu memang Rais fokusnya di tes potensi akademiknya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ikutan IOS, teman-teman Rais saranin coba fokus ke halaman belakang, ke halaman langsung tes potensi akademiknya aja supaya tidak habis waktu di matematika untuk ngitung-ngitung. Jadi fokus ke tes potensinya dulu, selesaiin semua, yang kerjain yang bisa-bisa, baru
apa namanya ke matematikanya. Dan nggak tahu ntar penilaiannya kayak gimana, nextnya di tahun ini kayak gimana. Tapi terakhir penilaiannya itu kalau benar dapat nilai 4, kalau salah itu dapat nilai -1, kalau apa nggak jawab dapat nilai 0. Nah waktu itu sih Rais jawabnya yang bisa-bisa aja ya. Jadi kalau yang benar ya dapat poin 4, kalau salah kan minus tuh. Cuman teman juga ada nih, teman aku ngasih tips. Dia juga misalnya ngejawab 5 soal nih teman-teman. Kalau misalnya 5 soal dia ngasal nih, dia ngasal lagi jawab A gitu ya. Ada jawaban A yang benar nih satu nih. Jawaban A benar satu, berarti nilainya 4 kan. Terus salah 4, berarti -4. Berarti sama aja kayak poinnya dapetnya 0 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngasal jawaban A-nya ada yang benar 2 aja. Berarti kan dapat poin 8, dikurang 3 jadinya 5 poinnya gitu kan. 8 -3 jadinya 5 poin. Itu bisa juga teman-teman pakai. Gimana kata hati teman-teman aja nanti ketika Yos mau ngerjain semua yang bisa atau ngasal-ngasal juga. It's depend ke teman-teman semua. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi intinya kalau misalnya boleh saran, banyak-banyak latihan soal. Kalau misalnya memang ada rezekinya, ada kesempatannya, ikutin persiapan juga supaya lebih mantap lagi ketika ujiannya. Gitu. Oke, itu teman-teman ya. Jadi yang eh, dipersiapkan dari sekarang latihan ya soal-soal ujian YOS seperti itu ya. Setelah itu juga yang kedua adalah ketika penyelenggara ujian YOS di hari H baca yang soal TPA juga ya. Karena for Ya, information ujian YOS itu terdiri dari 3 materi ya, Kak Rais ya. ya tiga Matematika materi. dasar, geometri bangun ruang, Geometri, dan tes potensi ya, akademik TPA ya. Nah, saran Kak Rais, ya betul. strateginya supaya hemat waktu kita baca TPA dulu karena TPA-nya Ya langsung sama kerjain, ya teman-teman seperti itu. Nah, betul. maka dari itu dari Global 2 mana seperti yang Karais bilang nih saran dari Karais kita terapkan lagi ya karena keberhasilan Karais juga kita udah buat bimbingan belajar nih. Nah, salah satu teman-teman yang tergabung sini saya yakin juga ada nih kayak Kaluki nih kayak Rais nih ya. Kalukiana itu udah bergabung juga di Global 2 mana untuk persiapan dan teman-teman yang lainnya masih bisa karena nanti kita rencana tanggal 23 Desember sama Kak Hmm. Husnul. Mungkin Kak Rais kenal sama Kak Husnul ya. Wah, Ya itu. Nah, belum selanjutnya kayaknya belum kenal. kenal ya. Dia alumni dari Uludah University. Nanti bareng-bareng teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang persiapan pemberkasan nih. Karena penting ya. Walaupun nanti uh, kita rangkum Global Edu Amanah bantu, tapi buat gambaran umum nih, kira-kira kalau untuk ujiannya perlu nggak sih nilai ijazahnya minimal berapa dan lain-lainnya ataupun misal saya harus pinter bahasa Turki dulu untuk bisa ikut ujian YOS. Nah, itu juga banyak tuh kayak muncul. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke. Kalau misalnya untuk pinter bahasa Turki dulu atau enggak, menurut Rais enggak sih. Soalnya ujiannya pakai bahasa Inggris kok teman-teman. Dan soalnya itu kan kebanyakan kayak gambar-gambar, terus kayak angka-angka, tinggal logika kita aja yang dimainin kalau di TPA mah. Sama matematikanya kan yang keluar angka-angka juga. Dan memang kalaupun nggak pinter bahasa Inggris, ya pasti bisa jawab kok. Itu kan cuma angka-angka dan logika aja gitu. Ntar kalau nggak salah ada soal pakai bahasa Arabnya juga, ada yang pakai bahasa Turkinya. Jadi insya Allah bahasanya universal dan memang udah ditujukan untuk orang-orang asing. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk itu semua gitu loh. Terus apa tadi Kak pertanyaan satu lagi Kak? Kait pemberkasan, apa sih berkas aja yang Oh kalau itu? Dan ada nah cerita kalau unik nggak sih? pemberkas Unik ya, ada cerita unik dari Kak Rais terkait pemberkasan KTP itu Kak Rais, silakan Kak Rais. Nah, untuk pemberkasan teman-teman semua, kalau Rai saranin nih kalau boleh saran, teman-teman siapin aja udah punya KTP sama paspor, itu dua-duanya harus dibawa ya teman-teman. Nanti pas ujian harus dibawa, jangan sampai ketinggalan. Nah, Rai pribadi punya masalah nih soal urusan ini nih, waktu itu pas ujian NIOS. Jadi ujian NIOS nanti teman-teman akan langsung awasi oleh orang Turki. Jadi bukan sama orang Indonesia. Kita nggak bisa tuh beralasan minta apa-apa gitu ya. Dulu Rais waktu waktu ujian datang tuh tiba-tiba pada waktu itu tuh paspor Rais hilang, KTP Rais ketinggalan di fotokopian dan fotokopiannya tuh jauh di Cibubur padahal ujiannya waktu itu di UNJ. Jadi udah telat banget. Nah, akhirnya kita ngadep tuh ngelapor, nih gimana nggak bisa masuk kah kalau misalnya udah coba, walaupun Rais punya fotokopian KTP yang berwarna, itu padahal udah berwarna loh, tetap nggak dibolehin masuk, tetap nggak diizin masuk.
udah beralasan, udah berdalih, udah ngebacot, terus sampai orang tua Rais juga yang udah ngomong dan lain-lain, itu udah tetap nggak diizinin juga untuk masuk. Sampai udah mepet waktunya, alhamdulillah diizinin tapi pakai SIM. Pakai SIM. Coba yang ngapain surat izin mengemudi untuk masuk ruang ujian gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya diizinin, meskipun ya harus dicek-cek lagi dulu lah kepastiannya gitu. Jadi untuk saran buat teman-teman ada baiknya semua pemberkasan apapun itu udah disiapin. Kalau misalnya Global Edu Amanah udah ngasih pemberkasan apa nih yang harus dibawa, apa aja yang perlu disiapin, itu nurut aja, nurut udah. Dan sebelum berangkat, sebelum ujian dan sebelum lain-lainnya tuh dicek kembali, jangan sampai tiba-tiba ketinggalan di fotokopian lah, tiba-tiba hilang lah, itu kan kayak repot banget gitu. Nah itu sih, jadi pemberkasan harus udah ready sama teman-teman semua gitu. Itu dia Pasti penting ya. Global Edu juga ngebantuin kok teman-teman semua gitu. Betul betul, makasih Kak Rais. Nah, jadi benar teman-teman untuk jadi kita memang persiapannya itu teman-teman udah fokus aja ujiannya dulu ya, gitu ya. Fokus ujiannya terkait kalau bisa bahasa Turki jangan khawatir karena nggak ada ujian bahasa Turki untuk masuk ke kampus Istanbul University. Jadi fokus ketika bimbingan belajar, selain bimbingan belajar pun kita nanti bakal ngasih buku bank soal teman-teman ya, buku bank soal ke teman-teman yang tergabung di Global Dua Mana. Setelah itu juga ngasih contoh soal tahun sebelumnya. Nah itu penting banget teman-teman ya karena polanya sama Karais ya, pola-pola soalnya sama, Betul, yang beda cuma angka-angka doang gitu ya. Karena polanya sama. betul. Maka dari itu nanti Global Dua Mana bakal ngasih buku bank soal plus soal-soal tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Plus Mm-mm. untuk pemberkasan kita semua bakal bantu teman-teman ya akan kasih list, tinggal nurut aja kalau kata Kak Rais ya karena atas pengalaman kita seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita silakan buat teman-teman yang mau bertanya langsung atau bertanya langsung aja lah, jangan via chat ya. Atau via chat boleh deh, tapi kita bertasin yang langsung. Silakan teman-teman Iya, raise hand ya. Raise hand rasain yang aja rasain. ingin bertanya langsung ke Kak Rais, dipersilahkan. Oke, ya. Setelah sembari menunggu teman-teman yang raise hand sama yang nanya di kolom chat Kak Rais. Oke, Hmm? langsung nih ada Kak Oh, Dini. udah yang Sari, silakan Kak Dini. Kita persilakan bergabung bersama kita. Halo, merhaba Kak Dini. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dini Rahmas tadi panggilannya siapa Kak Dini ya? Kak Dini dari Iya, mana nih daerahnya? dari Depok. Dari Depok. Depok. Ya, Sekolahnya udah sekolah atau udah kuliah? sekolahnya masih SMA kelas 12. Di mana? Hmm. Saya mau coba kuliah di luar negeri tapi masih ragu sih. Betul. Hmm. Jadi Baik. saya punya pertanyaan, kalau Kak Rais ini ke kuliah di luar negeri pakai jalur beasiswa atau langsung tes bayar gitu? Dan kalau buat nyari beasiswa untuk kuliah di luar negeri itu di mana sih, terus persyaratannya apa aja? Baik. Dah, terima kasih Nah, Kak. Silakan Kak Rais. oke. Oke, kalau misalnya untuk beasiswa, kalau misalnya tanya ke aku pribadi, aku nggak beasiswa di sini. Tapi sebenarnya secara nggak langsung di Turki ini, kalau misalnya teman-teman udah keterima nih, udah IELTS, nyampe Turki itu udah termasuk kena beasiswa juga. Karena biaya kuliah kita tuh murah banget. Itu tuh udah kena beasiswa. Coba yang aja, mana ada kuliah per semester di Istanbul, di universitas terbaik gitu ya. Harganya 2,5 juta doang. Dan kalau misalnya untuk orang-orang Turki sebenarnya itu dikasih gratis untuk kuliahnya. Jadi memang ini udah disubsidi oleh pemerintahnya dan murah. Bahkan untuk makan aja sehari-hari kampus nyediain tiga waktu itu dikasih murah juga. Cuman bayar 7.500 itu udah makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi memang itu udah kena beasiswa. Walaupun teman-teman nggak dapat beasiswa. Mungkin kalau misalnya Dini nih, ini mau beneran yang beasiswa dapat asrama, dapat uang bulanan, dapat apa namanya yang lain-lainnya gitu ya, dapat tiket pesawat dan lain-lain, itu dari biasanya Turki Burslare itu bisa Dini cari aja dari websitenya, langsung di Turki Burslare. Waktu itu kalau Rais mah sama ke Aupar juga, apa namanya ke Turkinya lewat agen, lewat jalur ke Aupar juga gitu, sama gitu. Jadi memang dibantuin, ibarat kata kalau jadi kan ke Turki ini ada dua jalur nih, mau jalur beasiswa atau non beasiswa. Ya kalau non beasiswa ya bisa kayak yang lewat jalur bareng ke Aupar ini gitu. Ibarat kata kita tinggal tes, tinggal diminta tolongin apa, Kak Aufar ini sebagai jembatan kita untuk ngebantuin kita
nyampe sininya pun udah gampang segalanya diurusin. Kalau beasiswa ya kita ngurus sendiri, apapun sendiri, kita coba cari-cari dari website dan lain-lain sampai akhirnya nanti harus ada wawancara juga ketika sampai Turkinya, tapi ya teman-teman akan dapat uang bulanan, dapat asrama dan lain-lain. Itu bisa teman-teman cari di Turki Burslar, coba aja cari. Itu ada kompetensinya, bisa pakai bahasa Inggris juga dan ya bisa diikutin dari situ. Itu ini. Oke, Kak Rais, thank you. Kak Dini sekolah di mana di Depok ya, Kak Dini? Terima kasih Kak jawabannya. Ya, Oke. sama-sama. Siap. Terima kasih. Kak Dini sekolah di mana Saya di Depok? sekolah di SMA Islam PB Sudirman. Oh, PB Sudirman. Ya. Oh, di Depok ada. Ya, Soalnya besok saya Depok. Oh iya, di Jakarta itu. Di Jakarta ya? Iya, iya. Gimana Kak? Iya. Kak Upar, aku nambahin dikit deh. Oh iya, mungkin kekhawatiran kita seringkali kalau misalnya jadi kuliah di luar negeri barangkali mahal. Jujur kalau di Turki itu biaya hidupnya murah teman-teman semua itu. Yang kedua kalau misalnya teman-teman ke Turki itu apalagi di Istanbul opportunity-nya banyak. Teman-teman juga mungkin meskipun secara nggak resmi itu kita bisa bekerja di sini, bisa juga dapat uang tambahan entah dari nge-guide, entah dari just tip, entah dari sebagainya itu teman-teman bisa. Jadi peluang opportunity-nya banyak banget selain teman-teman mencari beasiswa atau ketika sampai sini pun teman-teman bisa nyari beasiswa lagi. Kayak Rais dulu sempat pernah dapat beasiswa dari salah satu foundation yang ada di sini. Meskipun datangnya ke sini nggak pakai beasiswa, tapi di sininya bisa juga nyari-nyari beasiswa. Kayak gitu sih. Itu teman-teman yang mantap ya. Jadi memang ya, tadi benar kata Kak Rais ya, untuk orang asli Turkinya itu gratis. Kita sebagai mahasiswa asing dapat support dari pemerintah, biaya murah, cuman tadi 2.500.000 dirupiahkan, dapat makan murah, Betul. sekali makan 7.500. Bayangin saya makan warteg aja minimal 15.000 di sini. Itu 3 lauk. Iya makanya. 3 lauk yang apa namanya ya sederhana gitu kan ya. Di sana 7.500. Keren banget ya, teman-teman ya. Itulah buat Eropa. Oke. Saya juga kemarin kayak sempat main juga di Kadini ya ke PB Sudirman yang di Jantung ya, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah terkait beasiswa Kak Rais ya, terkait beasiswa tadi saya ingat ketika Kak Rais mention YTB, kita tanggal 20-an, tanggal 23 kalau nggak salah akan ngadain seminar YTB Kak Rais ya. Jadi beasiswa versus mandiri sama Kak Nilam. Mungkin Kak Rais kenal Nilam ya? Iya, Ya, kenal Kak kok. Nilam. Nah itu kita bakal nanti teman-teman kepoin di Instagram globaledu.id ya, seperti itu. Oke, Kak Rais ini ada Kak Caidar Nabil Bagaskoro, kalau nggak salah nama panjangnya. Beliau dari salah satu yang sudah mempersiapkan nih besok tanggal 23 bimbel nih. Nah, mungkin silakan Kak Caidar bertanya langsung ke Kak Rais. Oke, suara saya terdengar Kak ya? Terdengar. Iya, kedengeran. Kak Caidar dari yang Imbos kan Kak Caidar ya? Lampung ya? Iya, dari Imbos. Nah, ini dari Lampung nih, nyusul Kak Rais nih. Silakan Kak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Kak, setelah mendengar ya, banyak penjelasan nih terkait peluang kita buat bisa belajar di sana, gitu kan. Bisa bisa berlife skill lah di sana gitu. Nah ini saya mau nanya, ada satu hal yang saya pikirkan sebenarnya cukup jadi kegundahan hati lah nih. Ketika kita sampai di sana nih, kan sebelumnya nih basic saya di SMA IT Imbos ini kan, hafalan Al-Quran lah, tahfiznya lah. Iya. Dari segi tadi kan tesnya kan akademik. Nah, betul. Untuk pertanyaan saya pertama, ini untuk tes saya ini tes YOS ini emang benar-benar akademik atau mungkin ada yang lain begitu. Nah, yang kedua, ketika di sana ada tidak program yang mendukung nih kelancaran dari saya atau mungkin pembelajar lain, mahasiswa lain gitu, yang besok kuliah di apakah ada program program tahfiz lah dari kampus masing-masing atau mungkin dari yang lainnya gitu, coba. Oke. Untuk
pertanyaan saya yang pertama dan kedua bisa dulu deh kakak beri tanggapan gimana gitu. Karena kayak Masih mahasiswa banyak tuh ini, pasti masih Oke, banyak siap. pertanyaan saya dimutar di kepala saya. Oke. Makasih. Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama, bro. Jadi kalau untuk tes Turki ini di Istanbul ini itu pure cuma yang buat tuh tiba-tiba muncul karena boleh kayak minta izin yang suaranya. Oke. Oke, makasih. Nah, untuk tes Turki ini ke Istanbul University udah pure cuman ujian yang tadi disebutin aja, cuman ada matematika, geometri dan tes potensi akademik, nggak ada yang lainnya lagi, udah itu aja. Dan kalaupun misalnya dari Caidar nih, alhamdulillah Allah izinkan Allah berikan rezeki untuk bisa hafalan Quran. Untuk menjaganya, alhamdulillah dari teman-teman mahasiswa di sini udah ngebuat namanya Madrasah Fatih. Itu di sini kita tiap minggunya ada program untuk ngaji bareng. Itu minimal juga ada diskusi bareng, udah juga ada Hafiz dan Hafizohnya, udah ada lengkap semua. Itu dari mahasiswanya memang kita ada kelompok itu dan banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjaga hafalannya, yang ingin ngaji bareng untuk belajar ngaji juga bisa banget di Madrasah Fatih ini. Jadi bukan dari kampus, tapi di luar dari kampus kita mahasiswa Indonesia yang ingin belajar itu kita udah nyediain wadahnya, udah ada wadahnya gitu loh. Kalau dari kampus mungkin kalau misalnya kamu ngambil jurusan agama itu masih ada nyentuh-nyentuh sedikit lah ke pembelajaran entah hafalan kamu dan lain-lain. Cuman kalau secara umum ini kan sama lah, ini kan apa universitas umum ya yang bebas, jadi nggak yang terfokus ke agama banget. Selain itu juga kalau misalnya memang kamu ingin menjaga banget agama kamu bisa tinggal di asrama. Turki ini kan negara Islam, banyak banget asrama-asrama keagamaan yang juga mempelajari bareng sama syekh-syekh tertentu dan lain-lainnya itu masih banyak kok. Jadi ketika kamu sampai sini, insya Allah bagaimana kamu mencari lingkungan aja, gitu. Kurang lebih. Oke Kak, makasih deh. Ya, Makasih Kak Saidar. Kak Saidar, for information, Kak Rais ini juga dari Islamic Boarding School juga loh. Ya kayak di Bekasi. Oh, ya. Jadi apa namanya? Sama kayak Saidar nih. bos. Ya, Imbos sama juga, kayak Imbos, sama. betul. Gimana? Gitu ya. Jadi Enggak imbos. Tapi dulu yang Rais Mondok juga, boarding school juga, tau lah, hafalan juga, ya sama. Tenang aja bro. nah gitu ya. Jadi Gitu. jangan khawatir. Bisa Ya. teman-teman. Maka dari itu tadi ya, Global Dua Mana nyiapin pembekalan buat teman-teman semua. Sukses ya Kak Saidar ya. Bukunya Siapa? udah kirim ya ke Bandung. Sudah. Sudah sampai rumah, sampai orang tua. Udah ya, udah liburan sampai rumah. Siap. Sudah. Nanti tanggal 23 kita ketemu nih teman-teman ya. Nah, teman-teman mau Oke, kayak Kak. Saidar nih, silakan masih bisa ya kita bergabung di persiapan kuliah Turki bareng Global Dua Amanah ya, mau yang S1 di Istanbul University. Salah satu benefitnya tadi kita ada bimbel ya, tanggal 23 Desember, nanti ada buku bank soal juga, ada contoh soal tahun sebelumnya, nanti juga ada grafologi ya, Kak Saidar juga dapat Ya. analisis grafologi ya. Sudah. Ya, jadi ke teman-teman nanti Sudah. tulis tangan nih ya. Yang mungkin yang nggak ada di zamannya Rais ya. Sekarang supaya mempermudah teman-teman nih Is gitu ya, kepada teman-teman. Jadi kita Apa ada tuh? grafologi Is nama Is. Jadi analisis jurusan sesuai dengan minat bakat dan kepribadian. Nah, teman-teman peserta Canggih. nulis di kertas ya, cerita ya, udah ada formatnya. Nanti kita analisis sama Bu Kartika, alumni dari lembaga Amerika gitu ya, memberikan referensi jurusan. Nah, salah satunya itu adalah Kak Caida teknik sipil ya. Ada 5 kemarin ya saya lihat tuh. Iya, Kak. Iya. Sip, sukses Kak Caida. Dan akhirnya supaya bisa memberikan gambaran karena kan teman-teman sekarang tuh kadang-kadang masih galau gitu kan. Ya saking banyaknya pilihan jurusan Banyak, Kak, banyak, Kak. gitu kan. Jadi kita ngasih ke Setuju. referensi kayak gitu kan. Apalagi kalau di Istanbul itu kan nanti milih 3 jurusan. Terus ada 2 gelombang juga kan Is ya. Jadi teman-teman peluangnya besar banget masuk Istanbul sebenarnya sih. Seperti itu. Oh sekarang ada dua gelombang ya? Iya, sekarang ada 2 gelombang. Kemarin tahun 2023 ada tuh yang masuk gelombang kedua tuh dari teman-teman dari Sorong ya, Kadita namanya itu. Itu anak psikologi juga, Is.
yang kalau nanti saya kasih itu ya. Jadi dia keterima di psikologi juga di gelombang kedua. Kadita namanya. Siap. Cami. Oke, adik kelas lain. Oke, terima kasih Caidar. Sampai berjumpa di bimbingan Yos ya sama Kak Husnul. Siap, Kak. Oke. Thank you, terima kasih udah nanya dari Lampung nih. Oke, selanjutnya Oke, ada Kak. Pak Egi ya, yang raise hand atau Kak Egi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Boleh Oke, selamat malam semuanya. Izin, suara saya jelas? Jelas Pak Egi. Jelas. Boleh kenalan dulu Oke. Pak Egi ya. Ya, perkenalan dulu. Saya dari umum aja ya. Nama saya Egi dari Bandung. Ini kebetulan luar biasa ya. Tamu kita malam hari ini ya, Mas Rais, Dek Rais ya, luar biasa ya. Berprestasi juga saya rasa sih ya. Dan semua orang juga di sini saya rasa ini memberikan inspirasi tersendiri ya, karena Turki itu kan sangat identik dengan negara kita ya, apalagi majoritinya Muslim gitu. Nah, satu pertanyaan aja nih, Mas Rais nih, kebetulan saya memang lagi lagi cari-cari untuk beasiswa untuk S3 kebetulan nih. Nah, kira-kira di Istanbul University kira-kira ada nggak itu jurusan yang terutama terkait dengan kesehatan gitu. Ya, itu aja mungkin Mas Opar. Thank you. Terima kasih Pak Egi. Silakan Rais, langsung aja. Oke, siap. Panggilnya apa nih? Kak aja lah biar mudah. Kak, jadi kalau misalnya di Akang, ya biasa. Rais juga orang Sunda kok, Akang. Ya Kang, jadi kalau misalnya di Istanbul ini, terus di Istanbul University, emang kalau misalnya pas banget nih, kalau misalnya Akang nyarinya beasiswa, karena beasiswa biasanya itu lebih banyak terbuka, atau biasanya orang-orang yang masuk Istanbul University itu, banyaknya kalau yang S2, S3 itu, ya dari beasiswa, jarang banget yang mandiri, jadi cocok banget. Kalau misalnya untuk nyari yang jurusan kesehatan, itu ada juga fakultas kedokterannya tersendiri di Istanbul University, bahkan dia fakultasnya tuh beda sendiri, jauh tempatnya, nggak jauh sih, maksudnya di beda tempat, dan memang dia terfokus untuk kedokteran gitu sih. Cuman kalau misalnya pastinya jelasnya lagi rinciannya Rais kurang tahu pasti, tapi yang terpenting fakultasnya ada, fakultas kedokteran itu memang tersendiri tempatnya. Teman Rais juga ada dulu S1 di situ. Terus kalau misalnya memang untuk S2, S3 memang disediakan, itu kebanyakan yang Rais tahu, yang Rais kenal itu kebanyakan dari beasiswa, yang mana dari Turki Burslar. Jarang banget yang S2, S3 itu dari jalur mandiri. Nggak ada yang Rais kenal, jarang. Betul banget ya. Jadi tambahan Rais ya, KGI ya, terkait untuk program S3 itu, pengalaman dari saya pribadi itu, kalau untuk mandirinya ya, untuk mandiri ya, ini mungkin S3 dan S2 ya buat teman-teman yang tergabung, karena juga banyak yang hadir pada malam hari ini. Nah itu masuknya kalau jalur mandiri itu tanpa tes, tanpa YOS gitu ya. Jadi kalau pengalaman kita waktu itu ngirim program S2 master ke Istanbul, nah itu pakai jalur berkas ya, tanpa tes, hanya melampirkan nilai ijazah plus ada kayak motivation letter ya, standar lah ya, motivation letter, terus juga ada recommendation letter seperti itu. Nah itu langsung interview ke Turkinya kalau untuk yang S2 atau S3 jalur mandiri seperti itu. Jadi kita daftarkan, nanti ada jadwal interview di kampusnya langsung seperti itu jalur mandiri. Nah kalau untuk yang beasiswa tadi kata Kares ya, banyak jalur kayak YTB gitu ya, ataupun memang pengalaman ada teman saya itu yang kuliah di Istanbul itu beasiswanya itu mengajukan ke lembaga NGO di Indonesia gitu ya, kayak misalnya kayak kita sebut aja kayak misalnya contohnya yang pemilik negara kan Basnas gitu ya, kayak Basnas dia ngajuin ke Basnas ataupun lembaga-lembaga serupanya. Jadi memang disupport sama lembaga, entah itu full funded maupun parsial gitu ya, beberapa persen. Jadi itu bisa banget teman-teman ya. Jadi intinya kesimpulannya masuknya tanpa tes, hanya melampirkan nilai ijazah S1 untuk yang program master, yang S2, S3 untuk yang itu ya, ijazah S2-nya. Nah, untuk beasiswa YTB saya sedikit ngulas lagi. Tadi insya Allah tanggal 23 kita akan bahas tentang beasiswa YTB bareng Kanilam. Seperti itu. Saya izinkan tadi mumpung pertanyaan sama nih sama di Istanbul juga punya rumah sakit sendiri ya Kak Rais ya, di Serapasha itu kan ya. Tadi Kak bilang Kak Istanbul ya, Kak Rais bilang itu ya. Seperti itu. Jadi ya ada.
teman-teman nanti kalau yang pengen kuliah kedokteran, ya, alhamdulillah juga kemarin Global 2 Mana ada tuh tembus kedokteran Kak Rais di Istanbul. Oh, Masya Jadi Allah. ada psikologi Mantap. juga, ada kelas Rais, kedokteran pun juga ada. Seperti itu ya. Nah, teman-teman ya. Kalau S2 pun juga kalau teman-teman yang mengambil MBA ya, biasa kalau di Istanbul itu kampus pertama yang memiliki sertifikat AASCB gitu. Itu standar pendidikan program MBA dunia lah seperti itu. Itu teman-teman bisa tuh. Oke ya. Oke, terus untuk nah ini ada menanya dari penjuang ambis nih. Di kolom chat nih ya. Jurusan di Turki apa aja Kak? Terus bahasa yang digunakan oh ya. Mungkin terkait bahasa nih Kak Rais ya. Di Turki itu pengantar bahasanya apa? Dan memang selain psikologi kira-kira jurusan favorit di Istanbul tuh apa sih Kak? Oke. Kalau untuk jurusan-jurusan sebenarnya jurusan tuh sama aja yang teman-teman mau di Indonesia, jurusannya di sini juga ada kok, nggak usah khawatir untuk jurusan, dan biasanya lebih terperinci lagi jurusan-jurusannya gitu. Dan mungkin karena standar Eropa, jadi pembelajarannya juga menggunakan standar buku dari Eropa yang mungkin nanti bisa dilihat nih teman-teman jurusannya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Turki. Dari situ nanti bisa dilihat. Nanti ada yang terjemahan, ada yang enggak. Kalau beberapa jurusan dan umumnya di universitas negeri itu memang menggunakan bahasa Turki, bahasa pengantarnya. Sedangkan di swasta itu kebanyakan pakai bahasa Inggris juga banyak gitu loh. Jadi itu yang membedakan itu aja sih. Jadi kalau bahasa rata-rata pakai bahasa Turki, kalaupun pakai bahasa Turki, teman-teman harus belajar bahasa Turki dulu selama 1 tahun, yang disebut dengan Tomer tuh. Nah, ada pun kalau yang ngambil bahasa Inggris ya harus lulus tes aja. Kalau misalnya memang udah lulus tesnya, nggak perlu kayak Tomer lagi, nggak perlu belajar bahasa lagi dulu, kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu teman-teman ya. Jadi FYI juga ini kita disclaimer juga buat teman-teman yang ingin kuliah di Turki program S1 terkhusus di kampus Istanbul, karena Turki itu menganut sistem negara Eropa ya. Jadi maka dari itu teman-teman ketika kuliah S1 di Turki di tahun pertama itu adalah mengikuti program bahasa dengan kondisi belajar bahasanya di kampus, terus juga kalian statusnya udah jadi mahasiswa di Turki. Nah, itu penting. Nah, kalau lebih ada 5 level, A1, A2, B1, B2, C1, teman-teman ya. Terus kalau teman-teman tadi ya mengikuti ujian penyetaraan ya kita sebut ya Kak Rais di awal, jika teman-teman nanti lolos kata Kak Rais tuh ya nggak perlu ikut Tomer lagi ataupun nilai kemampuan bahasanya memenuhi level berapa udah di level itu aja seperti itu ya. Dan jangan khawatir teman-teman ya, sebelum kalian berangkat ke Turki pun dari Global 2 Mana akan memberikan pembekalan program bahasa Turki. Nah itu penting karena apa? Untuk memberikan bekal kepada kalian ketika mengikuti Tomer. Ya walaupun teman-teman nanti Tomer lagi, tapi setidaknya kalian udah punya bekal bahasa Turki sebelum capek ke Turki. Nah, itu penting. Karena udah ini ya kayak udah terbukti ya, mahasiswa Indonesia itu lebih cepat nangkep ya ketika mengikuti program bahasa Turki karena apa? Karena dipersiapkan sebelum keberangkatannya. Nah, selain belajar bahasa, tutor kami pun ya akan memberikan sharing ya budaya ketika mereka kuliah di Turki karena memang mentor kita gitu ya adalah teman-teman alumni Turki ataupun teman-teman yang memiliki sertifikat lembaga bahasa Turki. Nah, itu penting seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan di chat ya. Kalau Tomer itu saat kuliah atau sebelum kuliah? Tadi ya, di tahun pertama. Jadi ada 5 tahun kalian nih kuliah ya. Setahun Tomer dulu, lalu tahun ketiga sampai kelima kuliah di jurusan yang terpilih. Ya kayak Kak Rais, Tomer dulu setahun, 4 tahunnya kuliah di psikologi, hari ini tahun terakhir, semoga langsung lulus ya Kak ya. Dan S2 di sana lagi. Aduh. Selanjutnya. Kayaknya nambah sih. Selamat Kak Rais ya. Kalau UTBK masih bisa. Kalau nanti saya udah ikut UTBK masih bisa. Nah ini mungkin teman-teman ada informasi terbaru juga nih di Indonesia itu teman-teman yang ikut SNBP ya dan terpilih ya mungkin zaman kita UTBK ya. Nggak zaman saya SNPTN, zaman Rais apa tuh jalur berkas lah ya. Ya itu SNPTN sama ya masih ya SNPTN. Nah itu teman-teman nggak bisa daftar UTBK yang tertulis ataupun mandiri.
Nah, itu memang challenge anak sekarang ya. Tapi kalau untuk di Turki sih karena nggak sinkron sama tadi ya peraturan Indonesia sih kayak bisa-bisa aja kok teman-teman. Ya. Jadi silakan Turki ini menjadi tujuan utama kalian ya ataupun sebagai alternatif. Ya, mungkin belum jodoh di Indonesia, jodohnya di Turki. Seperti itu. Kalau Kak itu SPP-nya Kak Rais beneran 2,5 juta. Kalau website study Turki katanya, nah itu tuh. Nah ini Oh iya. Nah, langsung aja nih, langsung dari mahasiswanya nih teman-teman ya. jadi A1, gini siswa teman-teman A1 semua. nih. Silakan Kak Rais. Kalau kalau Rais kan memang masuknya tahun 2019 ya. Mungkin sekarang setiap tahunnya memang ada kenaikan biaya gitu. Jadi memang setiap tahunnya ya berbeda-beda. Kalau tahun angkatan Rais sih masih sekitar segitu 1 jutaan sampai 2 jutaan sampai 3 jutaan. Tapi terakhir teman Rais ada yang kenalan Rais kenal itu ya udah like sekitaran segitulah 6, 9, 10 juta sekitaran gitu. Kurang lebih mungkin karena tahun berbeda ya jadi naik juga harganya, cuman ya masih tetap terjangkau sih rasanya mah gitu. Oke, itu teman-teman ya. Jadi, Kalau jujur kalau Rais pribadi mah tetap 2,5 juta per semester. betul, betul, betul. Nah, jadi karena memang kayak tempat tinggal, terus juga SPP itu beda-beda setiap tahunnya. Ada yang ngikutin, ada yang Betul. apa namanya, Ah, ini gimana tuh ini Kak? mungkin Kak, jadi sekarang nih Turki kan apa namanya sampai saat ini masih inflasi nih ya. Jadi ada inflasi di Turki, jadi mungkin karena itu juga apa-apa sekarang juga naik. Kalau teman-teman ke Turki, harga rumah naik, harga makanan naik. Dulu yang Rai sering buat nongkrong nih, sekarang boro-boro nongkrong, mending makan di rumah. Terus juga apa namanya, ya harga rumah juga udah naiknya lumayan jauh banget. Inflasinya soalnya tinggi banget di Turki. Jadi makanya apa namanya semua harga menyesuaikan. Mungkin karena itu juga. Oke, itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir karena memang ya uang jajan kalian kan dari Indonesia ya. Jadi rupiahnya masih Ya, naik, betul. Nggak, nilainya naik, tapi kalau dirupiahkan ya naik berapa ribu rupiah. Ya walaupun memang naik ya, tapi nggak itulah drastis naik ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Terus terkait ini Kak, dari Lucky nih. Lucky juga salah satu pendaftar kita yang siap bakal bimbingan bareng kita. Kak Rais, waktu awal culture shock nggak sih? tersyok nggak ya? Culture shock sih sama apa namanya sama budaya. Memang budaya kan berbeda di sini ya. Orang orang sini individualis, orang kita sangat apa namanya gotong royong, semuanya bersama-sama. Kalau sini enggak, teman-teman. Teman-teman masuk kelas di sini, kalau misalnya kita nggak nyapa duluan ya baru-baru mau punya teman, kali sendiri aja nggak punya teman. Jadi kita yang harus mulai berkenalan dan orang sini banyak kelompok-kelompokan, banyak sama itu aja. Terus juga beda lah budaya. Terus dari bahasanya yang orang sini jarang ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa cuma bisa bahasa Turki. Orang sini yang emosian, orang sini yang wah banyak dah. Itu mah makanannya yang berbeda juga. Kita yang sehari-hari makan pedas, makan banyak bumbu-bumbu dan lain-lain. Kalau di sini makanya rata-rata apa namanya hambar itu bakal teman-teman rasain, tapi kan beradaptasi ya. Terus juga dari cuaca di sini musim dingin yang ntar awal-awal berasa keringinan banget, ntar lama-lama udah mulai biasa lagi ya kayak gitu. Itu kalau ngerasain kultur shock rasanya semua orang pasti ngerasain dan beda-beda setiap orang ya yang dirasainnya. Jadi kalau Rais pribadi kurang lebih kayak gitu dan insya Allah dalam sebulan 2 bulan juga udah aman, udah bisa menyesuaikan semuanya. Ada nggak sih Kak Rais tipsnya ya atau titik di mana akhirnya Kak Rais tuh kuat untuk menghadapi culture shock itu Kak? Apa motivasinya dari kita? Motivasinya apa ya, culture shocknya semua terjawab oleh waktu rasanya Ya sih. jalanin aja dulu Jadi Kak kayak ya, nggak jalan ada. dulu aja ya gitu Iya, ya. itu dan Karena setiap Kak orang Rais kan ini setiap FYI orang teman-teman ya menghadapi data 2019 saat itu juga Corona ya 2020 2021 tapi Coronanya eh, memang nggak separah di Indonesia teman-teman ya. Saya juga ikutin Rais dan banget 2021 saya ke sana ketemu Kak Rais fine-fine aja Kak ya. Bahagia-bahagia aja apa? ya
bahagia angkatan Iya. pertama corona, Rais. Iya, jadi Orang pertama corona ya. mulai dari yang dulu ujian kuliahnya online ya Kak Rais ya, sampai sekarang udah mau lulus aja nih, hebat Tuh, banget nih. udah mau Yang penting lulus bisa nggak berasa. bertahan teman-teman. Palingan Ah, sebenarnya kan gimana Kak? setiap orang beda lah ya. Jadi culture shock-nya pasti yang dirasain beda-beda dan cara menghadapinya pun setiap orang beda-beda. Kalau Rais pribadi ya jalannya tadi kok nggak berasa udah Udah mau lulus waktu aja. sumpah. Bener, Kayak bener. kayak semuanya nih misalnya kaget nggak punya teman yang biasanya orang sosialis banget, orangnya ekstrovert banget, tiba-tiba harus menghadapi kehidupan yang dimana orang-orang ini begitu individualis dan akhirnya ngerasa nggak punya temen dan yang lain-lain. Akhirnya tiba-tiba ada juga yang mau berteman sama kita, yang justru jadi sahabat, yang mau benar-benar ngebantu kita, ngajarin kita dan lain-lain. Itu kan kayak waktu aja yang menjawab, cepat atau lambat ya insya Allah semua pasti akan ada jawabannya gitu. Betul betul. Jadi jalanin, terus juga nanti kasih wadah ya alternatif kalau teman-teman lagi waktu kosong gitu ya, isi dengan hal-hal positif ya. Maka dari itu waktu itu di awal saya ingat banget Kak Ryan aktif di organisasi internasional, aktif juga belajar bahasa Turkinya sampai dulu tuh bikin komunitas bahasa Turki ya, saya ingat banget tuh Kak Ryan untuk belajar ya, Betul, belajar bahasa Turki, terus betul juga ngajarin bahasa Turki. terus juga jalan-jalannya pun juga tujuannya untuk selain refreshing ya belajar bahasa Turki juga tuh ke berbagai daerah maupun bagi negara di Turki. Seperti itu teman-teman. Jadi pasti ada ya, kayak kita tinggal di luar kota aja pasti ada ya, apalagi di luar negeri, tapi tinggal cara menghadapinya kita jalanin dulu aja, terus juga diisi hal-hal positif karena banyak banget sih hal-hal positif di Turki ya, karena vibe-nya memang positif banget. Baik. Nah ini ada Pak Didin sepertinya ya, orang tua salah satu peserta kita, benar ya? Atas nama Didin. Assalamualaikum, Kak Ufar Oh, silakan, Ayah. dan Kak Rais ya. Ya, Ya, Eh, sebelumnya kami orang tua salah satu calon calon mahasiswa lah ya di calon sini. adik kelasnya Kak Rais gitu aja Pak Didin, nggak apa-apa. Oke, Kak Ufar, Kak Rais dulu deh. Sekarang udah semester berapa ya? udah semester 7. Wah, 7. Berarti sudah mau selesai dong? Iya. Belum ya? Iya, udah mau selesai, udah mau selesai. Udah mau selesai. Ngambil Bagaimana S1 ya? rezekinya? Iya, ngambil S1. Oke, baik. Kalau secara ini tahun ajaran itu sama nggak dengan di Indonesia? Intinya kalau kuliah di Turki rata-rata 4 tahun sih, Om. Oh, bukan. Maksudnya kalau kita kan Juli tahun berjalan Oh, ke enggak, Juli. beda. Kalau di Beda, Turki jadi gitu. kalau di Turki September itu sampai Januari awal, udah habis itu libur 1 bulan. Habis itu dari bulan Februari sampai dengan Mei, habis itu ujian, habis itu libur 3 bulan. 4 September baru masuk lagi. Iya, jadi liburnya di sini kan musim dingin atau musim panas. Musim dingin libur 1 bulan, musim panas liburnya 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi kalau di sini paling pembelajaran tuh cuma 6 minggu, ujian tengah semester 2 minggu, habis itu masuk lagi 1 bulan. Jadi gini, masuk 6 minggu ya 1 bulan setengah kurang lebih, habis itu ujian tengah semester 2 minggu, habis itu masuk lagi 1 bulan setengah, habis itu ujian akhir semester 2 minggu, habis itu libur. Udah kayak gitu aja. Jadi di sini kuliahnya cepet banget. Oke. Jadi kalau di Indonesia kan disebut semester itu kan per 6 bulan ya. Betul. Di sini mah enggak. Kalau di sini mah kenapa? Kalau di sini paling per semesternya 4 bulan. Oh, oke. Tadi kan kalau panas 1 bulan, dingin 4 bulan, libur. Aktivitas selama ini apa, Kak? Enggak, kebalik. Kebalik ya? Kalau dingin liburnya 1 bulan, kalau musim panas liburnya 3 bulan. 3 bulan. Aktivitasnya apa aja biasa selama liburan itu? Selama libur? Kalau musim dingin biasanya jalan-jalan, kalau musim panas biasanya pulang ke Indonesia sih sejauh ini. Oh gitu, baik. Oke, kembali ke Kak Ufar. Kak, artinya kalau tadi per September per Oktober
calon mahasiswa ini berarti sudah ada persiapan kan di sebelum September atau Oktober itu kan Kak Ufar ya? Betul Pak, betul banget. Jadi melengkapi informasinya, dari kami bulan Desember nanti ada persiapan yang bimbingan YOS. Nanti bulan Maret ada lagi Pak, karena kan jeda ya Januari sampai Maret kan teman-teman kan sekolah. Nanti Maret ada lagi program YOS-nya, bimbingan belajar. Terus bulan Mei itu bercermin dari tahun lalu ya, ujian Istanbul YOS-nya, YOS Istanbul. Nanti pengumuman September berangkat betul. Oke Kak, nanti begini, maksud saya buatkan timeline-nya ataupun schedule per bulan itu apa aja aktivitasnya selama nanti anak-anak itu menjelang keberangkatan, supaya nanti kan ada persiapan-persiapan, banyak hal yang mesti dipersiapkan Kak Ufar ya. Bisa banget Pak Didin. Oke. Ya di ini aja, schedule-nya apa aja setiap bulan itu yang harus dipersiapkan oleh kami dan juga oleh calon mahasiswa, kira-kira begitu, supaya kami lebih bisa mempersiapkan lebih dini semuanya, begitu Kak Ufat. Baik Pak Didi, siap. Insya Allah kita siap. Oke. Itu aja cukup Kak Ufar. Kak Rais, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas informasinya. Semoga nanti salah satu impiannya ya, anaknya bisa, putranya ya, Kak Caidar tadi ya, bisa lanjutin Kak Rais di Istanbul. Terima kasih Pak Didi. Baik teman-teman, nah, jadi tadi sama pertanyaannya kayak di kolom chat, ujiannya itu bulan Mei teman-teman ya, masih lama, tapi persiapan dari sekarang iya ya, suatu hal yang besar harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya Kak Rais. Itu penting banget karena benar kata Kak Rais di awal, dulu mungkin Kak Rais belum ketemu nih kayak webinar kayak gini ya, maka dari itu Global 2 Mana menyelenggarakan jauh-jauh hari agar kalian napasnya masih panjang nih, seperti itu. Oke. Selanjutnya, betul banget ya. Selanjutnya ada Pak Dadi sepertinya nih yang mengangkat tangan ya. Iya, saya Uminya. Umi. Katakan. Alhamdulillah nih salah satu juga name. mahasiswa Istanbul juga nih, calon mahasiswa Istanbul Kak Rais ya. Amin. Kita kan putranya Kak Umi rencana masuk kedokteran di Istanbul University. Ya semoga bisa. Silakan Umi, kita tanya ke Kak Rais. Ya, yang pertama, ini kan kalau nggak salah kan Kak Ova tuh pernah kasih info kalau di sana itu pemilihan jurusannya itu belakangan setelah tes ya. Jadi hasil tes dulu, baru nanti pilih jurusan. Nah, kalau dulu Kak Rais tuh gimana? Emang dari awal tuh milih psikologi, terus hasil tesnya alhamdulillah dapat sesuai pilihan, atau gimana tuh cerita awalnya? Bagus nih pertanyaannya Umi, mantap. Ini biasanya Rais ceritain, cuman kadang ini lupa ini. Nah, ini bener banget Umi. Jadi memang kita keluar dulu hasil nilainya nih, kan hasil nilainya. Habis itu kita lihat nih passing grade-nya, dari nilai kita nyocok nggak nih passing grade-nya gitu kan. Nah, awalnya Rais tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat pilih psikologi sih. Ini jurusan yang tiba-tiba iseng aja Rais pilih gitu. Rais mah dulu pilihnya komunikasi sama bisnis manajemen. Nah, cuman kan harus milih 3 jurusan. Habis itu satu lagi bingung nih, pilih jurusan apa ya? Psikologi kayaknya seru nih gitu kan. Seru juga mengenal manusia gitu kan. Akhirnya ya udah, karena passing grade psikologi yang paling tinggi 87 gitu ya. Lalu disusul oleh komunikasi, habis itu baru bisnis manajemen. Rais taruhlah psikologi pilihan pertama. Qadarullah keterimanya psikologi. Nah, padahal nilai Rais tuh waktu itu nggak keterima. Nilai Rais tuh waktu itu berapa ya? 50 kurang lah, 50. Jadi terpaut setengahnya gitu ya. Itu sampai berdoa aji-ajian dulu tuh, sampai tahajud dulu, sampai istikharah dulu. Ini pilih jurusan nggak, ini pilih jurusan nggak. Nah, tapi sesampainya Rais di sini, beruntung banget teman-teman nih. Teman-teman yang mau masuk Istanbul Unif, yang ikutan YOS. Jadi untuk orang Indonesia itu memang dikasih kuota khusus untuk masuk di Istanbul University. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, pilih aja dah jurusan yang teman-teman ingin. Pilih aja jurusan yang teman-teman mau masukin. Nggak usah asal-asalan, udah pilih aja. Nggak usah mikirin passing grade, pilih aja.
Kalau memang takdirnya keterima, insya Allah keterima. Kalau enggak ya, insya Allah ada cara lain untuk bisa kuliah di Turki. Kayak gitu sih. Oh, Masya Allah. Oh, ya, oke. Eh, terus yang kedua, pertanyaannya banyak, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, em, masalah ini sih, masalah kultur di sana. Kalau terhadap orang asing ya, penerimaan di sana tuh seperti apa sih orang-orang itu yang pertama ya, yang kultur. Kemudian yang kedua, kultur pergaulan anak muda di sana tuh seperti apa? Apakah ya kau coba kasih penjelasan deh. Siap. Sebagai mahasiswa yang sudah tinggal di sini 4 tahun ya. Kalau orang, kalau sebenarnya, jadi gini, orang sini tadi kan, saya sudah jelasin, individualis. Tapi kalau misalnya kita baik ke mereka, mereka kan baik banget ke kita. Jadi gitu. Jadi sistemnya kita yang harus mulai duluan ke mereka, baru mereka yang bakal open ke kitanya. Gak ada kita nunggu-nunggu atau gimana gitu. Cuman yang kita harus pilih-pilih juga sih tetap gitu ya. Nah kalau secara pergaulan di sini tuh pergaulannya bebas, beneran bebas. Turki ini kan apa namanya sempat redup lah cahayanya gitu ya. Islamnya tuh redup gitu di sini. Jadi kalau secara pergaulan anak muda di sini ya subhanallah gitu. Jadi tetap milih-milih pergaulan, gitu. Tetap milih-milih teman. Karena yang di Turki ini alkohol bebas. Minum tuh bebas aja ilegal gitu. Legal. Mau dimanapun minum alkohol bebas. Pergaulan secara Europe lah. Umi pasti paham lah kalau Europe kayak gimana pergaulannya. Nah, Turki juga kayak gitu. Apalagi anak mudanya kayak gitu. Nah, makanya harus pinter-pinter milih pergaulan. Alhamdulillah nih, teman Rais nih di kampus dapat teman-teman yang memang yang rajin sholat, yang memang kalau waktunya udah azan ngajak sholat, gitu-gitu. Kayak gitu pokoknya. Jadi semua nih kalau yang mau kita ya di semua tempat kayaknya gitu sih tetap si Umi. Mau kita mau nyari tukang minyak wangi pasti ketemunya tukang minyak wangi. Kalau mau nyari tukang pandai besi ya ketemunya pandai besi sih gitu. Itu aja ntar bagaimana anaknya nanti pinter-pinter milih pergaulan. Cuman kalau misalnya memang eh, apa namanya harus disesuaikan dah pokoknya harus pinter-pinter milih pergaulan lah. Alhamdulillah juga teman-teman Indonesia Raya orang-orang baik, seapartemen gak ada yang ngerokok aja kagak ada, yang minum aja kagak ada. Jadi itu mah tergantung kita milih pertemanan sih. Cuman kalau misalnya mau nyari yang buruk-buruk sekali banyak orang Indonesia yang di sini banyak kok yang minum alkohol, yang tadinya nggak minum jadi minum ada, yang pergaulan bebas ada, yang ke diskotik ada, dimanapun kayaknya di Indonesia pun kayaknya sama sih. Gitu. Ini mah Oh, iya. bagaimana anaknya hanya bisa ngejaga diri apa enggak, bagaimana teman-teman bisa ngejaga diri apa enggak. Ya, Gitu. subhanallah ya. Oke, lanjut boleh ya. Nah, terus Boleh. tentang bahasa. Kalau dulu Kak Rais Ya. pilihnya bahasa kuliahnya bahasa Inggris atau bahasa Turki. Maksudnya ini menjadi pertimbangan juga ya. Kan nanti kalau nggak salah Hmm. dipilih ya, Kak Alvar ya, kalau memilih ya, kita dikasih memilih kan, Betul, mau betul, bahasa Umi. Inggris atau bahasa Turki. Apakah misalnya kita memilih bahasa Inggris toh akhirnya bisa juga bahasa Turki atau misalnya itu atau yang tersulitnya gimana gitu. Terus konsekuensinya kalau kita pilih bahasa Inggris gimana, bahasa Turki gimana itu bisa kasih penjelasan nggak? Oke. Kalau untuk bahasa memang kendala terbesar berkuliah di Turki ini adalah bahasa, kan? Karena bahasa Turki itu bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Jujur ini mah pendapat pendapat Rais pribadi tapi ya Rais sudah dulu Rais belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, kayaknya aman jadi Sentosa ini gampang buat belajar bahasa Arab bahasa Inggris. Nah pas belajar bahasa Turki ini memang butuh usaha lebih gitu ya, butuh usaha lebih untuk memahaminya. Tentu ini udah apa namanya biar nggak kaget aja ya. Udah hal normal banget, hal lumrah ketika kita semester 1 semester 2 itu banyak banget mata kuliah yang ngulang, banyak banget mata kuliah yang ketinggalan, IPK 1 atau IPK di bawah 1, 0 gitu. Itu udah normal banget. Tapi kita bisa ngejar di semester-semester selanjutnya kayak adaptasi lah. Karena memang apa yang kita pelajari selama Tomer, selama 1 tahun, oke, kita bisa belajar bahasa Turki, kita bisa bahasa sehari-hari, mungkin kita paham dan mengerti. Tapi ketika kita masuk kuliah itu bahasanya cukup berbeda dan memang menjadi bahasa akademik yang butuh waktu lagi untuk memahaminya. Jadi kendala mahasiswa Indonesia ketika di Turki ya di semester 1 semester 2 tahun pertama tahun kedua awal lah itu
pasti akan terkendala banget, tapi setelahnya itu baru kita akan lebih mudah menyesuaikan. Makanya Rais pribadi dari tadi kalau misalnya dibilang ini bakal lulus tahun ini atau enggak, meskipun udah semester terakhir, Rais bilang enggak. Rais bilang bakal nambah 1 tahun. Karena konsekuensi yang Rais ambil waktu di masa corona kemarin, itu memang Rais benar-benar nggak kuliah, bukan tipe pembelajar Rais banget ketika belajar online. Jadi memang Rais tinggalin tuh kuliah. Jadi ibarat kata Rais nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah belajar dan lain-lain. Ya udah Rais tinggalin aja kuliahnya. Itu memang konsekuensi yang waktu itu Rais sudah putuskan bahwa oke, corona nggak usah kuliah, ya udah have fun aja, jalan-jalan nikmatin Turki, keliling Turki. Itu yang waktu itu apa opportunity yang Rais ambil. Tapi sedangkan teman-teman Rais yang serumah ada yang tahun ini pun lulus gitu. Tapi memang di semester satu dan di semester satu di semester awal pasti akan terkendala ngerasain yang namanya IPK 1, IPK 0, IPK sekitar segitu itu udah ngerasa normal banget. Dan akan gimana terkendalanya? Kalau misalnya kita ngambil jurusan bahasa Inggris, apakah akan tetap bisa bahasa Turki? Wah, itu kembali lagi ke orangnya, tante. Kembali lagi ke anaknya. Ada tuh teman Rais yang udah kuliah 4 tahun di sini, boro-boro bisa ngomong bahasa Turki. Itu mah bagaimana kita bergaulnya aja. Bagaimana anaknya nanti, mau nggak anaknya kenalan sama orang Turki? Mau nggak anaknya ikutan campur bergaul sama orang Turki? Nggak sama orang Indonesia doang. Itu tuh yang di situ permasalahannya. Karena orang Indonesia terbiasa untuk zona nyaman, untuk kenalnya sama orang Indonesia doang, yang sehari-hari ngobrol pakai bahasa Indonesia lagi, itu menjadi kendala banget. Kalau misalnya memang bisa nih, saya saranin di tahun-tahun pertama ada baiknya tinggal di asrama aja deh supaya gabungnya sama orang Turki dan bahasanya lebih mudah berkembang. Kalaupun nanti jangan jurusannya bahasa Inggris, alhamdulillah itu akan mempermudah teman-teman, mempermudah banget untuk kuliahnya. Apakah bahasa Turkinya akan berkembang? Kalau misalnya berkenalan dengan orang Turki dan bergaul sama orang Turki, insya Allah akan tetap berkembang juga. Karena ya bahasa ini kan soal komunikasi. Alhamdulillah nih, Rais lagi apa namanya, ada teman-teman Rais, ada orang-orang Turki yang mau mengerti Rais, mau ngobrol sama Rais, mau berkenalan, mau sehari-hari ya sama mereka jadinya. Makanya ya kurang lebih bagaimana kembali lagi ke orangnya, mau nggak berkenalan, mau nggak gabung sama orang Turki, kayak gitu sih. Atau kuliahnya nanti mau nggak berkembang dan mempelajarinya lebih serius, kayak gitu sih. Oke, satu lagi ya Kak Rais ya. Nah, ini. Aman. Nah, kalau kalau riwayat orang-orang mahasiswa Turki yang udah lulus gitu atau misalnya rencana Kak Rais sendiri, Hmm. orang Indonesia itu rata-rata balik ke Indonesia atau dia malah malah kerja di mana ya? Di Arab kayak di mana kayak gitu atau gimana tuh? Rencana Kak Rais sendiri habis Nah, lulus itu gimana tuh? oh kalau Rais pribadi, secara umum dulu ya karena pertanyaan tadi Oke, secara oke. umum. Kalau secara umum, Umi ini, Tante, Umi, Bapak, Om semua, ya kan. Kalau secara umum sejarahnya Rais pribadi secara lulusan ya itu belum melihat secara jelas gitu ya. Ini bakal, cuman ada yang jadi menteri, pernah waktu itu yang menteri datang ke sini gitu ya. Yang memang dia lulusan Turki, terus juga ada yang bekerja di Turki, jadi entah di KBRI, entah di KJRI, entah di pemerintahan Indonesia, itu ada yang kerjanya kayak gitu. Terus sebenarnya secara lulusan ya oke-oke aja, bagus gitu ya. Cuman mungkin harus lebih diarahkan aja. Kalau Rais pribadi, pada akhirnya yang tadinya di tahun pertama udah mau berhenti, udah mau udahlah, udah nggak mau lanjut dah gitu ya. Tahun-tahun pertama tuh masa-masa corona udah nggak mau lanjut. Tapi sekarang justru rasanya kayaknya bakal nambah S2 dulu deh baru balik ke Indonesia biar kayaknya lebih matang lagi dulu deh daripada balik ke Indonesia terlebih kalau karena jurusan Rais yang Rais ambil psikologi dan psikologi memang harus S2 jadi ngerasanya lebih baik ngambil S2 lagi di luar baru pulang ke Indonesia cuman bagaimana rezekinya dua ketika lulus nanti itu gimana nanti aja pada ruluhnya memang kalau misalnya harus pulang ke Indonesia langsung pulang ke Indonesia kalau bisa ada rezekinya pulang lanjut kuliah S2 di sini ya lanjut S2 di sini kalau ya gimana nanti aja udah ya gini sih plus minusnya kuliah di Turki itu mungkin anak pendewasaannya nanti bakal lebih ini ya lebih bisa menjadi karena di sini tuh ditempa benar-benar ditempa dan pendewasaan tuh beneran berasa gitu lebih kayak ya udah kayak gimana ya ya udah emang rezekinya kayak gini ya udah emang jalannya kayak gini gitu, gitu. Kurang lebih kayak gitu sih tante kalau dari Rais pribadi ya
Oke. Ya, terima kasih ya penjelasannya ya. Semoga sukses, Ya, cepat lulus, amin. ya lancar Amin ya Allah. semuanya. Matur nuwun. Amin. Assalamualaikum. Sami-sami. Sami Umi ya, semoga makin memberikan pencerahan, gambaran seputar Ya, program kuliah Turki dan buat teman-teman semua pastinya ya, karena tadi putranya Umi juga sudah terdaftar di program Global Edu Amanah teman-teman ya, di mana pada hari ini ya Global Edu Amanah sudah membuka persiapan untuk program kuliah di tahun 2024 nih, masuk ke kampus Istanbul University ya. Kita akan menyediakan program bimbingan belajar YOS ya, yang dimana nanti pengajarnya adalah Kak Husnul, alumni dari UDAK University Teknik Sipil ya, udah lulus juga, udah balik ke Indonesia juga. Setelah itu kita akan memberikan buku bank soal, contoh soal tahun sebelumnya, nanti juga ada tryout untuk mengukur sejauh mana kalian mempersiapkan ujian YOS gitu ya. Dan juga itu nggak hanya sekali pertemuan, nanti juga di bulan Maret pun juga ada, karena nanti ujiannya kurang lebih di bulan Mei teman-teman ya. Terkait bahasa, nanti juga kita ada program bimbingan belajar bahasa sebelum keberangkatan. Oke, karena tadi Kak Rais lagi kerja kelompok, tadi saya batasin jam 9 Kak Rais ya. Izin ya, karena Kak Rais mau lanjut lagi nih teman-teman ya, Ayah Bunda, Umi, Abi. Nah, buat teman-teman jangan ya mohon khawatir, izin. karena Global Edu Amanah nanti akan mengadakan lagi tanggal 23 sama Kanilam, ya temannya Kak Rais juga, mahasiswa Istanbul Mantap University tuh. juga, di jurusan TV, Beasiswa. beasiswa YTB betul, TV and Cinema jurusannya ya, seperti itu ya. Dan Betul. aktif banget, kreatif banget. Nah ini buat lagi-lagi buat teman-teman memberikan gambaran serta keyakinan, karena motivasi juga harus dijaga Kak Rais ya. Benar. Teman-teman nggak berhenti di tengah jalan. Baik Kak Rais, nah karena udah di ujung acara, teman-teman nanti kita bakal foto sama Kak Rais, dan juga nanti ada informasi di grup buat teman-teman yang aktif, kita ada giveaway Kak Rais ya, buat asik-asikan lah, lumayan lah seperti itu ya. Tapi sebelum itu, di segmen akhir ini silakan Kak Rais nih boleh kasih motivasi terakhir pada hari ini untuk lebih meyakinkan kita lagi nih ya, supaya bisa kuliah di Turki. Silakan Kak Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Dulunya makasih banyak Kak Aufar untuk Global Edu Amanah, juga ada Umi, Abi, Om, Tante di sini, mungkin juga ada teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing-sharing pada hari ini. Semoga dapat memperkuat keyakinan teman-teman semua untuk mengambil opportunity ini. Kalau misalnya dulu seinget Rais sih, saran Rais waktu kelas 12 tuh, kita tuh tebar jaring sebanyak-banyaknya aja, mau SBMPTN, mau SNMPTN, mau swasta, mau ambil termasuk kuliah di Turki ini, ambil opportunity kuliah di Istanbul University, ambil aja semua teman-teman semua. Dari jaring mana itu yang bakal dapat ikannya, kita bakal tahu gitu loh. Qadarullah kan Rais gak keterima di mana-mana, sampai swasta juga gak keterima, kalau masih tiba-tiba nggak jadi berangkat. Ketahuinya rezekinya memang kuliah di Turki ini, dan ya ditakdirkan juga untuk bertemu Umi Abi dan teman-teman semua di sini gitu loh. Jadi dan banyak banget lah opportunity yang bisa teman-teman ambil, bahkan ketika sampai di Turki ini juga opportunity-nya masih luas banget, bisa ketemu lebih banyak orang yang justru di Indonesia tuh Rais nggak pernah gitu ketemu sama orang-orang itu, tapi di sini bisa ketemu Ustaz Abu Somad, ketemu Ustaz Adi Hidayat, ketemu orang-orang penting dan lainnya, bisa umroh backpacker, bisa ke Jordan, bisa keliling kemanapun gitu lah. Itu opportunity yang belum nggak pernah kepikiran sama sekali tadinya sama Rais, tapi ketika sampai di sini semuanya terjawab. Allah pasti punya jalannya sih, jadi yakin aja apa ya sama teman-teman udah ambil gitu ya, insya Allah akan diberikan kemudahan. Jangan lupa berdoa, karena doa dapat merubah takdir, dan usaha gitu ya teman-teman semua. Semoga keterima, bisa sampai ke Istanbul University. Ditunggu kehadirannya. Ya, ntar kalau sampai sini kabar-kabarin aja. Mungkin nggak akan nemuin Rais di Instagram, nggak akan nemuin Rais. Ntar cari aja lah, ntar pasti ketemu lah. Ya, terkenal Rais lagi vakum nih dari Instagram nih. Lagi vakum dulu. Padahal kalau di Instagram Kak Rais Lagi tuh vakum. apa namanya, beda-beda negara semua tuh setiap postingannya ya. Inspirasi juga. Tapi beda lagi vakum tempat, karena beda fokus untuk Alhamdulillah. wisudaan ya Kak Rais ya. Seperti itu. Iya, fokus untuk berkuliah. Alhamdulillah. Pokoknya lagi menikmati hidup dulu.
Oke, kita doakan Kak Rais bisa selesai di waktu yang tepat. Doakan kita juga Kak Rais bisa nyusul Kak Rais kuliah di Amin, amin, Istanbul. insya Allah. Insya Allah teman-teman dulu juga Kak Rais aktif juga kayak teman-teman nih, ikut seminar di mana-mana ya. Waktu itu sampai ke daerah mana, sampai ke kampus UI kita buka open booth, sampai didatengin sama Kak Rais untuk mencari informasi program kuliah di Turki. Wah, semua. Semoga Semua, teman-teman nanti semua. tahun depan menggantikan Kak Rais nih ya, menggantikan Kak Rais jadi narasumber di sini ya, seperti itu. Baik, sekali lagi terima Iya. kasih buat Umi Abi, Ayah Bunda, kakak-kakak sekalian dari seluruh Indonesia yang bergabung di seminar pada malam ini. Kita foto bareng dulu ya sama Kak Rais ya, supaya mengabadikan. Tapi izin Kak Rais, kita foto berdua dulu Kak Rais ya. Oh, ada balon-balonnya tuh kalau gitu. Ya, saya izin sama Kak Rais. Silakan teman-teman mengaktifkan videonya ya. Tuh, 2. Ya, oke. Silakan teman-teman, kita mengabadikan foto bareng Kak Rais. Spesial pada malam hari ini. Positif vibe banget Kak Rais nih. Udah nyemangatin kita, meyakinkan kita untuk bisa kuliah di Turki. Baik. Saya izin. Oke, kita foto bareng ya teman-teman ya. Silakan teman-teman aktifkan kameranya yang bisa aktif. Kita hitungan ke... Oke, terima kasih Kak Caidar, Kak Ari, Kak Dini, Kak Luki, Kak Muhammad Ibrahim, dan teman-teman sekalian. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, dengan agenda foto ini mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Teman-teman nanti kepoin Instagram kita di globaledu.id. Nanti juga di grup saya akan informasikan tentang challenge-nya ya, supaya bisa mendapatkan giveaway. Saya akhirin. Sekali lagi terima kasih buat Kak Rais. Sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rais ya.